Halo everybody, ketemu lagi bareng Mbak Yu di podcast Suka-Suka April. Finally kita pindah bulan ke bulan April dan selamat kembali ke dunia nyata. Kalau kalian dengar backsound gue, entah itu guntur, entah itu hujan, ya kondisinya sekarang di sini lagi hujan. Skrip gue ini cuma 2 lembar, jadi mudah-mudahan gak panjang. Yang pertama yang akan kita bahas adalah perkara soal Acosta. Jadi kalau di America's GP part kedua kemarin, kalian sudah dengar perkara soal Pedro Acosta itu kedapatan lagi bisik-bisik sama Papi Campinotti, dan ujung-ujungnya Acosta bilang ya udah bicara aja sama Valera, manajernya dia. Jadi gosip berhembus kencang bahwa Yamaha itu lagi berminat sama Acosta. Nah, pirtinya ini idili siapa yang akan didepak dan bagaimana Acosta melepaskan diri dari kontraknya. Ya, secara logika, Papa Pip yang kontraknya cuma 1 tahun dan akan berakhir tahun ini, artinya dia harus negosiasi kontrak kembali dengan Yamaha Pramac. Itu adalah calon yang potensial untuk digantikan oleh Acosta. Tetapi gosip berhembus sepoi-sepoi, ada orang lain yang kemungkinan bakal didepak, aka diputus kontraknya oleh Yamaha demi Acosta kalau dia mau hengkang. Soal siapa menurut gua itu sudah kalian dengar di podcast Colongan Live di hari Sabtu kemarin. Jadi itu adalah privilege-nya para ngintilers premium. Tetapi yang jelas kondisi KTM memang lagi tidak memungkinkan saat ini. Kabar terbarunya adalah saham mereka kembali anjlok 30%. Jadi kembali ke nominal ketika mereka dinyatakan bangkrut bulan Oktober tahun lalu. Apakah ini salah mereka? No, ini salahnya Presiden Trump kalau mau jujur. Jadi kalau kalian cukup aware sama berita ekonomi akhir-akhir ini, pasar sahamnya Indonesia juga lagi amburadul, ditambah dengan kurs dolar juga lagi amburadul, semuanya karena Presiden Trump. Jadi katanya saham KTM ini anjlok karena mereka punya pasar di Amerika itu kemungkinan besar akan gagal total, mengingat Presiden Trump itu sudah mengumumkan kenaikan bea impor untuk barang-barang yang disuplai dari luar Amerika Serikat. Gua nggak bisa menyalahkan Presiden Trump untuk hal ini karena ini juga di Indonesia. Kalian kalau cukup dekat dengan ekonomi, kalian pasti tahu bahwa ada beberapa investor luar yang nggak diizinkan untuk menjual mereka punya produk di Indonesia kalau mereka tidak memproduksi produk-produk tersebut di Indonesia. Nah, seperti itu yang dilakukan oleh Presiden Trump. Jadi dia menaikkan bea impor. Intinya adalah ini karena gue dengar dari Elon Musk yang merupakan penasihat keuangannya Presiden Trump. Intinya adalah mereka ingin usaha-usaha yang ada di luar ini yang mensuplai barang-barang dari luar itu membangun pabrik mereka di Amerika Serikat sendiri, jadi nggak perlu diimpor barang-barangnya, sehingga mereka dalam tanda kutip memaksa para supplier ini untuk memindahkan usaha mereka ke Amerika kalau mereka mau masuk ke pasar Amerika. Nah, ini yang membuat KTM punya saham katanya turun tuh sampai 30% karena katanya penjualannya bukan cuma ditopang oleh Eropa tetapi juga ditopang oleh Amerika. Nah, ini yang gosipnya akan membuat harga jual motor KTM di Amerika itu akan jauh lebih mahal karena bea impornya juga mahal, mengingat ini diproduksi di Austria. Jadi kalau dikirim itu kan biayanya bakal nambah lagi, ditambah lagi dengan bea impor, sehingga kemungkinan harga mereka itu akan kurang bersaing dengan motor-motor yang diproduksi oleh dalam negeri Amerika. Nah, ini yang membuat pasar di bursa saham Eropa itu pesimis dengan perkembangan penjualannya KTM, sehingga saham mereka itu turun 30% hari Jumat kemarin, anjlok. Jadi meskipun Bajaj yang mana salah satu pemegang sahamnya adalah investor Indonesia memutuskan katanya mengakuisisi sebagian besar saham KTM yang sudah diperbanyak itu. Jadi kan kemarin kalau kalian mundur-mundur ke belakang kan gue sudah bilang mereka berencana untuk menambah jumlah saham yang beredar.
Jadi yang awalnya misalnya nih 100 lembar, jadinya 200 lembar. Nah, dari 200 lembar jumlah saham yang baru itu, sebagian besar katanya akan diakuisisi oleh Bajaj sehingga mereka akan menjadi pemegang saham terbesarnya KTM. Ini pun masih belum tahu apakah Bajaj akan mengakuisisi harga sahamnya KTM ini sejumlah yang disepakati sebelum turun 30% atau mereka akan mengakuisisinya dengan harga saham sekarang yang udah kembali ke harga bangkrut. Jadi Papa Nina yang kemarin sempat beli saham KTM, waktu itu dia beli kalau nggak salah saat mulai naik harga sahamnya. Sekarang menurut gua itu lagi anjlok, dia punya harga saham ibarat kata lagi merugi. Tapi ya seperti itulah kondisi ekonomi dunia sekarang lagi carut marut gara-gara Presiden Trump mengumumkan menaikkan bea impor untuk pasar Amerika dari luar negeri. Nah, dengan hal ini gua rasa bukan hal yang muluk-muluk kalau kita mulai meragukan apakah pabrikan ini akan tetap eksis tahun depan. Jadi wajar bahwa Akosta itu mencoba untuk mencari seat di luar KTM. Dan dengan potensinya yang dianggap oleh para pabrikan dan dunia MotoGP amat sangat bagus, jelas para tim ini antri untuk dia. Meskipun dia kalau misalnya harus mencari seat di luar KTM, dia pengennya masuk ke VR46. Jadi ibarat kata gini, tim itu ngelamar dia nih, tapi dia maunya sama VR46. Nah, VR46 pengennya perpanjangannya sama Morbidelli. Nah, jadinya kayak gitulah ya. Jodoh-jodohan. Jadi ibarat kata dia ini cewek cantik banget yang pengen ngelamar banyak, sementara dia pengennya sama yang itu. Nah, sementara yang itu lagi nggak mau karena dia punya pilihannya sendiri. Nah, kayak gitulah ceritanya. Dari 4 rider di Yamaha yang ada di bawah kontrak pabrikan, hanya Papa Pip yang kontraknya 1 tahun. Aturannya dia yang akan didepak, tapi gosip berumput sepoi-sepoi bukan dia yang akan didepak kalau Akosta iya pengen bergabung sama mereka. Nah, Akosta juga jangan salah diincar juga oleh Honda. Ini kalian sudah dengar di America's GP part kedua bahwa Papi Peripuik gosipnya memang sudah mengincar anak ini dari tahun lalu sebelum diambil oleh KTM. Di saat yang sama Zarco juga speak up. Jadi kan kalian tahu seat yang bakal lowong tahun depan itu adalah seatnya Papa Angel karena kontrak dia akan berakhir tahun ini. Nah, sementara Zarco di LCR itu kontraknya adalah 2+1 dengan LCR Castrol. Nah, kontrak 2 tahunnya itu sudah kelar, sisa +1-nya yang dipertanyakan apakah bakal lanjut atau enggak. Zarco dengan gamblang mengatakan bahwa saya rasa kemenangan saya di Suzuka 8 Hours tahun lalu dan rencana partisipasi saya dengan Suzuka 8 Hours tahun ini ditambah dengan performa saya di atas Honda tahun lalu plus tahun ini sejauh ini, menurut saya itu membuat image saya cukup baik di mata para petinggi Honda. Sehingga menurut saya wajar bila saya ingin seat tim pabrikan dan berjuang untuk gelar dari seat tim pabrikan tersebut. Memang sebenarnya tidak masalah kalau saya memperjuangkan gelar sebagai rider tim satelit, tetapi bagaimanapun juga saya ingin ada di seat tim pabrikan. Nah, dia udah declare nih, gua pengen itu seatnya Papa Angel. Tetapi kan kemarin Cesinello udah bilang ketika Papa Lucas hengkang ke Yamaha dan ketika Marc Marquez hengkang ke Gresini, waktu itu LCR itu memveto permintaan Honda untuk mengangkat dalam tanda kutip Zarco ke si tim pabrikan. Karena waktu itu Cesinello bilang, oh nggak bisa, yang gaji dia itu adalah Castrol. Kalau Castrol nggak mau ya nggak bisa. Nah, misalnya idili, tahun ini Castrol sudah menjadi sponsor utamanya HRC Honda. Jadi kalau perkara soal apakah Castrol mengizinkan atau enggak, ya kemungkinan besar bisa mengizinkan. Cesinello mau apa enggak? Kenapa? Karena meskipun Castrol mengizinkan, Cesinello sama Castrol ini kerjasamanya lebih lama dan lebih erat dibanding Castrol sama Zarco. Jadi oke, mungkin Castrol akan mengizinkan Zarco karena mereka juga adalah sponsor di HRC Honda. Kuncinya akan kembali ada di tangannya Papi Cesinello karena dia
yang menentukan kontrak plus 1 ini apakah dia mau perpanjang atau enggak. Kenapa? Karena Honda juga kalau menurut gua mungkin juga akan mikir-mikir untuk melepas Papa Angel. Kalau boleh memilih, menurut gua nih, kalau jadi petinggi Jepang, mungkin gua lebih memilih melepas Papa Yohan yang kembali lagi ngedumel perkara motornya. Jadi kemarin setelah sempat dia bilang ini motor bagus, ini motor cepat, tapi nggak sebagus itu kalau dipakai balapan. Nah, sekarang setelah dia mendapat kritik lagi gara-gara dia kembali mengomel-ngomel soal motornya, kali ini dia memperbaiki redaksi bahasanya dan bilang bahwa ya saya melihat sebuah cahaya lah di ujung lorong. Memang ini motor nggak secara signifikan membaik, tetapi ya paling nggak sudah bisa dipakai battle dan sudah bisa dipakai untuk time attack dan segala macam. Meskipun ya mungkin masih perlu waktu untuk bisa lebih baik. Karena kemarin itu dia ngomel perkara soal grip atau apa yang bikin dia crash. Dia alih-alih bilang, oh ya saya minta maaf karena saya melakukan kesalahan, dia lagi-lagi nyalahin motornya. Jadi semoga gua salah, sebenarnya petinggi Honda itu lebih memilih untuk melepas Papa Yohan. Nah, nyisilinya Dili, Papa Yohan punya kontrak itu masih ada sampai tahun depan. Jadi kalau menurut gua, semoga gua salah, Shinelo akan menggunakan opsi perpanjangan kontrak 1 tahun tersisa sambil Honda menunggu Papa Yohan selesai kontrak. Tapi ya semoga gua salah. Kenapa? Karena Toprak akhirnya clear mengatakan bahwa gosip yang berhembus kencang dari Turki bahwa dia sudah tanda tangan kontrak dengan Honda, masih gak tahu apakah itu WSBK atau MotoGP, itu ternyata adalah berita palsu, aka fake news. Jadi dia bilang ya sebenarnya kalau itu benar, itu akan menjadi kabar yang menyenangkan. Sayangnya itu adalah berita palsu. Giorno juga bukan tanpa usaha, mereka juga justru nanya ke manajernya Toprak, Kenan Sofoğlu, dan Kenan sendiri juga bilang ya sejauh ini belum ada kontrak yang konkret sih untuk Toprak. Toprak itu ada 2 pilihan untuk bergabung di MotoGP dan semuanya itu masih 50%. Tetapi bukan berarti kami tidak akan bergabung dengan MotoGP tahun depan. Semuanya sedang dibahas, tapi sejauh ini belum ada yang pasti. Artinya so far Honda belum tanda tangan kontrak sama Toprak. Jadi kandidat seatnya Papa Angel itu adalah Zarco atau Acosta. Beberapa orang mengatakan bahwa pabrikan ini memang meningkat secara signifikan. Jadi masih ingat ketika Ai Ogura yang sampai nekat untuk keluar dari pengkaderannya Idemitsu hanya karena dia nggak mau naik Honda kalau di MotoGP saking bapuknya. Sekarang Honda memang lebih baik. Ya dia juga bergabung dengan pabrikan Aprilia yang juga lebih baik. Tetapi fakta bahwa Honda sekarang ternyata nggak seburuk yang dipikirkan oleh Ai Ogura itu menunjukkan bahwa pabrikan ini memang melakukan segala sesuatunya dengan baik. Meskipun ya kita nggak tahu kapan mereka akan menang lagi, tetapi peningkatan pesat yang signifikan dalam waktu 1 tahun ini cukup dicermati oleh para pengamat. Jadi mari kita lihat apakah LCR akan memakai opsi perpanjangan 1 tahun kontrak lagi meskipun Zarco udah clear bilang pengen seat tim pabrikan, atau Castrol itu memaksakan dia punya rekomendasi agar Cesinello melepas Zarco untuk pindah ke tim pabrikan dan Honda rela melepas Papa Angel untuk menempatkan Zarco di sana. Ingat, Zarco ini usianya adalah 34 tahun depan 35 tahun. Jadi ya sebenarnya bukan masalah umur sih, karena dia toh cukup kompetitif dan Bebe Vale juga kemarin usia segitu juga masih kompetitif. Cuman misalnya Idili soal pengembangannya, karena Zarco ini bukan rider yang cukup tahu soal teknis pengembangan. Kalau dia cukup tahu soal teknis pengembangan kayak Papa Angel, mungkin Honda akan mempertimbangkan dia. Masalahnya adalah dia nggak terlalu tahu soal teknis pengembangan. Sementara Papa Yohan punya pengembangan itu lain sendiri, yang bisa dipastikan nggak akan cocok sama rider lain karena even dia sendiri juga crash-crash dengan hasil pengembangannya dia. Lu ngembangin motor lu sendiri aja crash-crash, gimana lu mau ngembangin motor buat orang lain? Nah sementara Zarco itu sama sekali nggak tahu perkara pengembangan. Masih ingat ketika di Buriram dia bilang apa? Kalau kalian mau tanya part mana yang bagus, mending kalian tanya kru gua, karena gua sama sekali nggak tahu. Yang gua tahu mereka pasang di situ, gua pakai, lihat aja hasilnya. Mau sensasinya model apa, itu gua nggak ngerti itu yang mana yang bagus, yang mana enggak. Lihat aja sama kru, karena mereka yang punya data, partnya yang mana, datanya yang mana, hasilnya gimana, yang bagus yang mana. Jangan tanya ke gua. Dari situ aja Honda udah tahu dia ini nggak bisa jadi rider pengembang.
Jadi otomatis kalau dipaksakan untuk menggantikan Papa Angel, ya kemungkinan besar akan melambat lagi perkembangan mereka. Meskipun ya Papa Kembar juga punya andil yang cukup bagus, tetapi untuk mode balapan rekomendasi dari Papa Angel nampaknya lebih bagus daripada Papa Yohan. Merekomendasikan untuk dirinya sendiri aja suka crash-crash, gimana coba merekomendasikan untuk rider lain? Kurang lebihnya sih kayak gitu. Jadi sepertinya Acosta itu sudah bilang bahwa dia sangat setia sama KTM. Dia juga masih ada kontrak sama KTM, jadi dia nggak berencana untuk pergi meninggalkan KTM kecuali KTM melepas dia. Karena ini kan perkara kontrak pengkaderan Pak, jadi nggak bisa dipaksa kayak gitu. Kalau Acosta yang minta hengkang dari KTM, jelas dia kena penalti dan KTM lagi butuh duit. Jelas mereka akan minta penaltinya. Nah sementara kalau KTM yang melepaskan Acosta, otomatis itu atas kesepakatan bersama dan jelas Acosta akan bebas dari penalti dan bebas dari rasa bersalah. Kurang lebihnya kayak gitu. Jadi Kevin Schwantz bilang, saya berharap Acosta tidak melakukan kesalahan yang sama dengan saya ketika dulu saya membalap untuk Suzuki. Saya sebenarnya bisa pindah ke Yamaha atau saya pindah ke Honda atau ke Ducati. Tetapi saking saya setia sama Suzuki, saya tetap bertahan di Suzuki dan saya kehilangan peluang dan kesempatan. Nah untuk Acosta, mumpung masih muda, saya berharap dia tidak melakukan kesalahan yang sama. Karena dia tahu potensinya dan itu potensi yang sangat berharga untuk dibiarkan membapuk di pabrikan yang tidak memberikan apa yang layak dia dapatkan. Menurut saya kalau memang ada peluang untuk pindah ke pabrikan yang lebih baik, kenapa enggak? Itu katanya Kevin Schwantz. Jadi kan kemarin gue bilang, gue pinisirin kalau ini anak naik Ducati bekas aja yang dipakai sama Fermin Aldegar itu gimana model. Cuman ya kita lihat dengan perkembangan KTM terbaru di minggu ini, apakah KTM akan rela melepas Acosta dengan ikhlas atau enggak, kita lihat. Nah sementara untuk Sarko, Sylvain Guentoli yang juga adalah ridernya Suzuki, test rider kalau nggak salah ya Guentoli, itu bilang bahwa ya wajar Sarko meminta seat tim pabrikan. Kenapa? Karena dia pantas mendapatkannya. Tetapi ya ini memang dia bilang ini bau-baunya agak-agak politik. Kenapa? Karena kalau mau dibilang perlakuan sama atau tidak, dia mendapatkan perlakuan yang sama dengan rider tim pabrikan di tim satelit. Jadi dia bilang Sarko ini memiliki motor yang sama dengan para rider di tim pabrikan. Dia juga punya part yang sama. Dan itu kelihatan dari performa dia yang lebih baik daripada rider di tim pabrikan Honda. Cuman ini ya masalah gengsi aja. Karena pada level teknis, kedua tim ini sekarang udah nggak berbeda. Karena mereka mendapat perlakuan yang sama. Jadi kalau mau dibilang tetap di tim satelit itu nggak dapat perlakuan yang sama atau motornya berbeda, faktanya dia adalah rider terbaiknya Honda sejauh ini. Beda cerita ketika Marc Marquez masih ada, Ai Ogura itu sampai menolak untuk jadi rider di tim LCR karena merasa bahwa perlakuan Honda ke tim satelit itu berbeda dengan perlakuan Honda ke tim pabrikannya. Ya zamannya sama Alex sih dia juga bilang kayak gitu. Agak beda perlakuannya. Meskipun sama Alex kemarin kan juga ada di bawah kontrak pabrikan kan. Tetap juga berbeda perlakuannya. Tetapi fakta bahwa sekarang itu sudah beda zaman dan Sarko ternyata lebih baik daripada duo Honda pabrikan. Itu menunjukkan bahwa support dari Honda itu nggak membedakan mana tim satelit dan mana tim pabrikan. Udah kelihatan menurutnya Guentoli. Jadi ya kita lihat aja. Mestinya negosiasi perpanjangan kontraknya Papa Angel itu sudah dimulai di Qatar nanti. Karena apapun hasilnya itu harus sudah fix di pertengahan musim kalau bisa. Jadi ya kita lihat nanti ini pasar rider akan seperti apa. So kita pindahlah ke Pecco Bagnaia. Jadi kalau kemarin kita lihat footage bahwa Marc Marquez itu ternyata memang sudah merencanakan chaosnya itu dengan cermat. Bahkan itu sampai dalam tanda kutip ngibulin Papi Tardosi dengan mengatakan kepada kepala krunya untuk nggak mengatakan apapun sambil bisik-bisik. Kali ini muncul sebuah footage dari Ducati yang menggambarkan bahwa ketika kepala krunya Marc Marquez, Rigamonti itu sibuk untuk mengatur gimana caranya bisa bikin chaos di grid. Di sisi lain, Gabarini, kepala krunya Pecco, itu sibuk merencanakan flag to flag. Jadi
Dia itu alih-alih memikirkan gimana caranya bisa ganti motor dengan cara membuat chaos di grid line, dia itu bilang sama ridernya gini, kamu itu harus nge-push motormu selama 1-2 lap dan kembali ke pedok ganti motor. Saya akan mempersiapkan semuanya. Karena kan dia tahu Marc Marquez ini bagus dalam hal flag to flag. Jadi ya emang kelihatan lah gimana kepala kru ini terpengaruh dengan ridernya masing-masing. Jadi Gabarini karena dia punya rider seorang Raja Ducati yang elegan, yang tenang, yang jujur. Jadi dia juga pola pikirnya amat sangat jujur. Nah sementara Rigamonti dulu-dulu ketika dia sama Enea Bastianini, dia itu cenderung mengikuti aturan. Nah begitu dia ganti rider dapat Marc Marquez, nah ketularan lah itu dia punya curang dan culas. Bahkan ketika dia nggak tahu aturan pun dia nurut aja sama Marc Marquez. Nah ini yang Papi Guidotti sedikit agak terkejut. Jadi kalau di America's GP kemarin gue bilang, gue tuh kaget bahwa ternyata dia sudah merencanakan itu sejak sighting lap. Ternyata yang beredar di pedok dan didengar oleh Papi Guidotti tidak begitu. Dia sudah merencanakannya bahkan ketika dia masih di pedok mau keluar dari pit. Jadi Guidotti itu bilang, saya tidak terkejut dengan apa yang dilakukan oleh Marc Marquez. Dia bikin chaos, dia pakai cara culas dan segala macam. Saya tidak terkejut dengan apa yang Marc Marquez lakukan. Yang membuat saya terkejut adalah bahwa hal ini sudah direncanakan sebelum mereka keluar dari pit. Artinya ketika mereka masih di garasi, itu sudah direncanakan, terlepas bahwa Rigamonti nggak terlalu tahu perkara soal aturan. Jadi dia kan bahasnya yang penting 10 rider. Nah sementara aturan itu harusnya lebih dari 10 rider, aka harus 11 rider minimal. Nah dia taunya itu 10 rider. Nah itu yang dia katakan ke Marc Marquez. Gua ngerti kenapa ini info asalnya dari Rigamonti, karena itu aturan hanya tertulis di guidebook untuk tim, bukan di aturan tertulisnya Dorna. Di guidebook doang, jadi cuman tim yang tahu soal 10 rider ini. Wajar bahwa ide soal itu berasal dari bantuan atau muncul dari Rigamonti, karena cuman dia yang tahu perkara soal 10 rider. Itu cuman ada di tim guidebook, bukan ada di aturan umum MotoGP. Jadi ketika Marc Marquez mengatakan di grid line dia bilang kalau cukup 10 rider kita bakal full restart, ternyata salah. Berarti Rigamonti entah salah baca atau emang nggak tahu atau lupa nggak ngerti, karena Papi Tardossi ketika ditanya dia cuma bilang itu harus right through, tetap akan ada penalti. Nah tetapi ketika Papi Tardossi pergi, dia bahaslah perkara 10 rider itu dengan Rigamonti dan dia bilang ke Rigamonti jangan bilang apa-apa. Jadi Guidotti bilang, saya selama ini ketika mengepalai sebuah tim, saya selalu membicarakan dengan tim opsi apa yang tersedia dan bisa kami pakai untuk kondisi-kondisi tertentu. Tetapi saya sama sekali tidak pernah terpikir bahwa ini bisa menjadi opsi. Artinya bikin kacau di grid line itu adalah opsi untuk mengganti motor. Jadi itu yang membuat saya terkejut bahwa ternyata ini sudah dipikirkan sebelum mereka keluar dari pit, alih-alih kepikiran ketika mereka ada di grid. Jadi kan pikirannya sama kayak gue. Mungkin dia baru merencanakannya di sighting lap karena dia lihat oh tracknya udah kayak gini, kayaknya gue salah ban dan segala macam. Atau ketika 30 menit berjalan di sighting lap, oh tracknya udah mengering, gue pengen ganti motor nih ke ban slick. Kalau kayak gitu ceritanya mungkin bisa dimaklumi bakal chaos. Karena biasanya chaos terjadi ketika sudah sekian lama dari cycling lap dan tracknya mengering. Jadi wajar kalau mereka pengen ganti ban secepat mungkin dengan bikin chaos di warm up. Tetapi ternyata di pedok ketahuan bahwa itu bahkan sudah direncanakan sebelum mereka keluar dari pit. Artinya lu bayangin gimana culasnya ini tim sekarang, toksiknya ini tim. Jadi gosip berhembus sepoi-sepoi, katanya ada yang kena SP dari Ducati. Papi Pergigi berdasarkan dokumenternya Ducati itu bilang bahwa kamu Marc Marquez boleh pulang dengan kekesalan, tetapi kembalilah dengan penuh ketenangan dan penuh kebijakan karena Pecco sudah kembali. Sama seperti Tardossi. Tardossi bilang Pecco udah kembali. Apalagi ini kita bakal ke Qatar dan bakal ke Eropa, jadi kamu harus lebih tenang, kamu harus lebih bijak. Jadi banyak media dan jurnal ABR mengatakan bahwa di Qatar nanti Pecco wajib berhati-hati kepada Marc Marquez karena karakter dia adalah karakter yang gak mau dikalahkan dan
dengan karakter yang nggak dibilang sakit hatian atau balas dendam sih, tapi lebih kepada dia punya harga diri dan ego yang tinggi untuk memperbaiki dan membayar kesalahan yang dia lakukan di masa lalu, dan itu akan dia bayar di Qatar. Kita lihat apakah ini bakal berhasil atau justru Sempoa nongol lagi untuk nagih cicilan santan instan yang sudah nongol dari 2 tahun lalu. Ingat, dia punya santan instan ke Honda itu banyak, dia punya santan instan ke Jorge Martin juga banyak, dan itu belum ada dibayar satupun. Kemarin yang dia bayar itu gara-gara dia bikin chaos, itu yang dia bayar. Soal Martin dan soal Honda itu sama sekali belum dia bayar loh ya. Jadi ya kita lihat nanti apakah benar seperti kata Jorno ABR bahwa Marc Marquez akan kembali lebih berbahaya karena dia ingin membayar kesalahan yang dia lakukan di kota kemarin, atau bagaimana? Let's see. Yang pasti Papa Pip ngomong Marc Marquez punya aura tahun ini itu memang berbeda. Ini sama dengan bicaranya Stefan Bradl bilang bahwa dia itu punya aura yang berbeda. Jadi Papa Pip bilang auranya Marc Marquez sekarang itu adalah aura alien. Dia adalah penakluk, mendominasi. Itu seperti deja vu ketika dulu dia sangat mendominasi di track. Jadi Papa Pip bilang Marc Marquez punya mindset itu agak-agak mirip dengan saya. Mindset kami adalah kalau yang saya lakukan tidak berhasil, saya tidak akan melambat hanya karena itu. Kita akan mati oleh pedang. Gak ada yang namanya mundur atau melambat, no. Jadi mindset Marc Marquez ini sama dengan saya. Kami tahu bahwa mindset seperti itu bisa saja membuat kami terluka. Ya memang terlihat dari Marc Marquez, cuma dia yang tahu apa yang sudah dia lalui dan alami selama proses cedera panjangnya. Bahwa ini adalah suatu penebusan, itu hal yang bisa dimaklumi. Dia kembali dengan mindset seperti itu dan akhirnya crash, itu tidak bisa disalahkan karena seperti itulah mindset kami. Itu memang bisa membahayakan kami, bisa membuat kami terluka, tetapi itu juga yang membuat kami berada di titik di mana kami berada saat ini. Sementara untuk Pecco, karena dia kan memang mantan teammate-nya Pecco, adipati pertamanya Pecco soalnya dia ketika di Ducati. Jadi ketika Pecco jadi raja Ducati, dia menjadi adipatinya Ducati. Jadi dia tahu kurang lebih sifatnya Pecco seperti apa karena dia sudah menjadi teammate sejak di Pramac. Jadi dia bilang, kalau auranya Marc Marquez ini adalah aura alien, Pecco punya aura itu adalah aura elegan, aura yang tenang. Dia melakukan segala sesuatu itu dengan cara yang berbeda, bahkan dia mempersiapkan hal-hal kecil seperti bagaimana caranya masuk tikungan. Kalau kalian lihat dari luar, dia itu tenang, gak melakukan apapun, gak bereaksi apapun. Justru kalau kalian ada di dekat dia dan kalian tahu apa yang dia lakukan, kalian tahu bahwa dia melakukan hal-hal luar biasa yang bahkan saya itu pengen bisa melakukan tapi nggak bisa. Karena dia punya caranya sendiri yang berbeda dari saya dan Marc Marquez. Dia bahkan bisa menikung hanya dengan menggerakkan bahunya tanpa harus rebah. Jadi ingat, ABR itu sangat membanggakan betapa rebahnya Marc Marquez di tikungan. Jadi Papa Pip bilang, Pecco punya cara kalau nikung di tikungan itu lebih pakai bahunya alih-alih merebahkan motor. Jadi kalau dia nggak nyaman dengan gaya balap seperti itu akan membuat dia mencari solusi gimana caranya dia bisa nyaman. Nah ini adalah hal-hal yang tidak bisa saya lakukan dan sebagian besar rider nggak bisa lakukan, tapi dia bisa melakukannya dengan cara yang elegan. Marc Marquez sebagai teammate barunya itu secara otomatis mempengaruhi image dia. Saya membaca banyak hal gila soal dia sejak awal musim setelah Marc Marquez mendominasi awal musim. Tetapi saya tahu bahwa Pecco akan bereaksi. Pecco itu punya karakter, baru akan mengeluarkan semua kemampuan terbaiknya ketika dia terpojok. Sehingga memang kebanyakan orang itu akan meremehkan dia. Padahal dia itu sama sekali nggak bisa diremehkan. Jadi saya tahu bahwa kejuaraan ini akan menarik karena ketika Marc Marquez mendominasi, semua orang memojokkan Pecco dan di saat Pecco terpojok biasanya dia mengeluarkan apa yang dia miliki untuk bereaksi. Kurang lebihnya kayak gitu. Nah, Papa Pip sempat ditanya perkara soal 2027 Pirelli. Jadi dia bilang, ya gini, saya bergabung di pabrikan Yamaha ini adalah hal yang sangat saya syukuri. Meskipun kontrak saya 1 tahun, saya merasa sangat terlibat dengan proyek ini.
Ini adalah pertama kalinya saya berada di tim di mana mereka mengeluarkan usaha yang amat sangat untuk bisa kembali ke level mereka yang dulu. Ya dulunya itu sebenarnya sih nggak lama, 2021 itu belum lama, masih 4 tahun lalu. Tapi udah kayak 10 tahun lalu orang berpikirnya. Tetapi ingat satu hal, bahwa Roma itu nggak dibangun dalam satu hari. Ducati butuh 10 tahun untuk kembali jurun. Jadi kalau bagi saya sudah finish di P5 dengan kondisi seperti ini, dengan kondisi saya adalah rider tim satelit, itu menunjukkan bahwa komitmen Yamaha untuk mensupport semua timnya dan semua ridernya sama rata untuk mencapai kesuksesan bersama itu kelihatan. Jadi kalau kalian tanya perkara 2027, ya menurut saya itu akan menarik. Kenapa? Karena tahun itu CC akan berubah menjadi 850 cc, aerodinamis sudah dihapus, perangkat ride height device juga dihapus, plus kita punya ban baru Pirelli. Jadi tahun pertama pergantian ban tahun 2027 itu benar-benar akan menjadi pertaruhan bagi semua orang. Karena lu pakai mesin baru, gak ada bantuan dari ride height device dan gak ada bantuan dari aero, semuanya kembali ke motor jadul-jadul yang gak punya bantuan sama sekali, plus bannya ban baru. Jadi kamu gak bisa mengekspektasi apapun. Dan menurut saya itu akan menjadi pertaruhan yang luar biasa di tahun pertama. Saya berharap saya masih ada di MotoGP saat itu. Dia sadar diri kak, karena kontrak dia bakal habis kan. Jadi dia bilang tahun depan saya berusia 30 tahun. Saya tahu memang udah nggak muda, tetapi saya tahu saya masih punya potensi dan bisa melakukan lebih banyak hal lagi. Sementara untuk Pirelli, direktur olahraganya Pirelli, Barbier, itu akhirnya buka suara soal apa yang terjadi sebenarnya. Jadi kalau kalian mundur ke Buriram tes apa ya, gue lupa. Waktu itu kan gue bilang bahwa keputusan untuk mendepak Michelin dan mengumumkan bergabungnya Pirelli itu agak-agak rancu menurut gue. Karena pertama, gosip yang gue dengar, tahun lalu Pirelli itu sempat mengajukan proposal untuk MotoGP tapi ditolak oleh Dorna karena tidak bisa menyediakan ban khusus prototype track per track. Karena ini yang dilakukan oleh Michelin. Sementara Pirelli maunya, gue kasih lu ban prototype tapi di saat yang sama ini ban harus bisa dijual di pasar. Nah itu yang masih nggak ketemu Pirelli sama Dorna. Nah tetapi ketika Papi Peri Massimo Rivola menjadi ketua MSMA, ditambah dengan insiden di Sepang Tes ketika Jorge Martin, Di Gian Antonio dan Raul Fernandez itu crash bersamaan pagi-pagi, berakhir cedera dan merusak awal musim mereka, which is Jorge Martin sampai sekarang belum bisa balapan. Jadi Papi Peri Rivola yang adalah ketua MSMA plus adalah manajernya Aprilia itu sebel sama Michelin yang sibuk cuci tangan gara-gara Jordan Mangkage Jorge Martin cedera. Jadi Michelin nyalahin Jorge Martin, Aprilia tahu datanya bilang bahwa itu salahnya Michelin, tapi Michelin nggak mau ngaku salah. Nah itu yang bikin akhirnya Massimo Rivola itu meminta untuk ada opsi tambahan untuk supplier ban. Ya itu juga karena dia punya kecelakaan kedua sih. Sebenarnya bukan murni kesalahannya Michelin, salah satunya adalah dia punya faktor juga. Tapi ya bagaimanapun Michelin dalam sorotan. Memang di Buriram Tes kondisi ban itu udah diperbaiki, udah nggak ada yang crash parah. Tetapi ketika di TaiGP mulailah berisik mereka perkara soal ban yang nggak jelas performanya. Ketika pakai ban hard lebih cepat aus daripada pakai ban soft. Ditambah lagi tekanan ban yang bikin pusing. Ketika para rider berusaha untuk jujur dan patuh aturan, ada rider yang berusaha mengakali aturan dan itu dibiarkan. Jadi ya menurut para pabrikan termasuk para tim di dalamnya, itu alangkah baiknya kalau ada opsi tambahan untuk supplier ban. Ditambah lagi timnya Valentino Rossi VR46 Pertamina itu komplain karena rider mereka di GIE itu kan cedera lagi ketika di Sepang Tes. Jadi banyaklah komplain perkara soal Michelin dan Dorna mengumumkan pendepakan Michelin bahkan sebelum mereka tanda tangan kontrak dengan Pirelli. Kalian mundurlah ke TaiGP part kedua apa part pertama, kan waktu itu gue bilang bahwa alasan yang sedikit mengada-ngada karena katanya Dorna itu minta untuk Michelin menyediakan ban untuk semua kelas yang mana Michelin nggak bisa. Itu alasan pendepakannya Michelin. Pirelli sendiri mengakui bahwa mereka belum tanda tangan kontrak full sama Dorna, mengingat masih ada beberapa detail yang harus dibicarakan dengan pabrikan, dengan tim dan dengan rider. Nah kalau ini belum sepakat ya nggak bisa ditanda tangan detail kontraknya, mengingat
mengingat ada banyak klausul yang harus dibicarakan, kurang lebihnya kayak gitu. Nah ini yang dibahas kembali oleh Barbier ketika America's GP selesai. Jadi Pirelli bilang, sejujurnya kami memang punya rencana untuk masuk ke MotoGP, tetapi tidak dalam jangka waktu yang pendek ini. Jadi ibarat kata, ketika proposal mereka masuk kemarin, Dorna itu kan menolak. Nah, karena Dorna menolak, mereka sedikit, oke, mari kita tunda dulu rencana ini, mari fokus ke Moto3 dan Moto2 mengingat mereka juga baru bergabung. Jadi dia bilang, ya kami itu punya kontrak sampai 2026 untuk menjadi supplier di Moto3 dan Moto2. Artinya mereka berencana untuk memperpanjangnya lagi di tahun 2027 untuk kelas Moto3 dan Moto2, mengingat rencana mereka untuk menjadi supplier di MotoGP itu ditolak oleh Dorna, sehingga oke, kita menunda dulu. Nggak taunya ujuk-ujuk ditunjuklah mereka menjadi supplier tahun 2027. Nah ini sudah tahun 2025 Kak, sisa 1 tahun. Otomatis mereka nggak ada persiapan. Jadi dia bilang, ya memang rencana kami adalah untuk menjadi supplier MotoGP, tetapi itu bukan rencana jangka pendek, aka mereka sebenarnya nggak siap. Mereka mengakui nggak siap. Jadi dia bilang, karena kami belum siap, kami ingin Dorna memberikan kami waktu untuk menguji ban kami bersama para rider di tahun ini. Memang tahun 2027 itu masih lama, tapi bagi kami itu besok. Mengingat 2027 awal musim itu sudah dipakai itu ban. Sudahlah awal musim, tes Valencia tahun depan itu harus sudah dipakai. Logikanya, bener nggak? Karena kan begitu selesai Valencia GP, mereka harus pakai ban baru karena musim resmi berakhir dan mereka itu sudah tes pramusim untuk musim yang baru di tahun 2027. Dan tes pertamanya itu adalah tes Valencia tahun 2026. Jadi dia bilang itu harus sudah ada itu ban tahun 2026. Jadi kami memohon untuk Dorna mengizinkan kami melakukan tes bersama dengan para rider. Ya mungkin memang harusnya dengan para test rider, tetapi alangkah baiknya kalau ini diuji langsung oleh para rider full di track dengan motor 1000 cc tetapi tanpa aerodinamis. Mengingat tahun 2027 kan itu nggak boleh ada aero, tetapi cc-nya udah berubah. Jadi menurut mereka, pengennya Dorna itu memberikan mereka izin untuk menguji ban persiapan mereka dengan motor 1000 cc. Karena kan tahun 2027 bakal turun nih cc-nya ke 850 cc. Sehingga beban untuk ban ini akan lebih rendah dibanding kalau pakai 1000 cc yang ada sekarang. Itulah kenapa mereka pengen diuji dulu di motor 1000 cc tanpa aerodinamis. Nah, itu yang menurutnya Barbier alangkah baiknya kalau para rider MotoGP yang menguji supaya dapat masukan langsung gitu loh. Kalau cuman test rider yang menguji ya iya, tapi itu kan nggak bisa dipakai untuk mode balapan atau mindsetnya test rider dengan mindsetnya full rider itu kan beda. Dan mereka memberi masukan sehingga ada data yang dipakai untuk mempersiapkan ban yang akan dipakai untuk tes Valencia tahun depan. Karena itu ban harus sudah ada di tes Valencia tahun depan logikanya. Michelin aja untuk ban depan yang baru akan dipakai tahun depan itu sudah diuji dari 2 tahun lalu. Masih ingat? Tahun 2024 mereka menguji dan waktu itu tahun 2024 mereka sudah menguji dan waktu itu Piero Taramaso bilang, oh kita tunda sampai 2026 karena kekurangan 1 tes. Bayangkan itu cuma untuk ban depan tok loh. Michelin punya, apalagi Pirelli yang bakal dipakai di Valencia tes tahun 2026 nanti, yang nggak bisa kalau nggak diuji dari sekarang. Ya minimal 1 kali tes atau 2 kali tes lah. Nah ini yang belum tentu para rider mau dan belum tentu tim mau. Jadi maunya Pirelli, tolong disediakan slot tambahan untuk menguji ban di luar tes resmi yang ada saat ini. Nah ini yang gua nggak tahu apakah Dorna mau, apakah IRTA mau, apakah MSMA mau, dan apakah para rider mau punya tes tambahan karena mereka juga punya jadwalnya sendiri. Kurang lebihnya kayak gitulah ya.
Mari kita lihat, karena untuk Komisi Keselamatan itu memang nggak bisa diganggu-gugat oleh even Dorna sekalipun. Jadi Carlos Ezpeleta itu mengakui bahwa rapat Komisi Keselamatan, terutama yang tiap hari Jumat, itu nggak bisa diganggu-gugat. Itu ada jadwalnya dan itu mau mereka hadir atau nggak hadir ya suka-suka mereka. Tetapi itu jadwalnya nggak bisa diganggu-gugat sama sekali, dan apapun keputusannya itu harus dituruti oleh semua orang, karena bukan cuma MSMA, bukan cuma IRTA, bukan cuma para rider, tapi juga Dorna. Mereka membahas hal-hal yang menyangkut keselamatan, dan ya memang Carlos Ezpeleta mengakui bahwa wajar Papi Peri Gigi itu ngamuk sama Papi Peri Rivola perkara soal hasil rapat MSMA yang bocor ke wartawan. Jadi Carlos Ezpeleta bilang, apa yang kami bicarakan di rapat itu tidak boleh dibicarakan keluar kecuali ada pengumuman resminya. Karena di rapat itu ada banyak hal yang gak pernah bocor keluar. Salah satunya adalah perdebatan yang luar biasa kalau kami merapatkan perkara soal keselamatan. Jadi masih ingat gue bilang kemarin Balaton Park itu akan diuji oleh test rider, sudah nggak pakai cara homologasi AI-nya sirkuit boot di India? Karena ternyata Carlos Ezpeleta bilang rapat Komisi Keselamatan di Indian GP kemarin itu luar biasa berisiknya katanya. Semuanya berdebat satu dengan yang lainnya. Bahkan ada rider dengan nama belakang yang sama itu berdebat. Gua nggak tahu apakah ini Espargaro Brothers atau Marquez Brothers. Tapi setelah gua pikir-pikir, tahun 2023 itu kan Paul Espargaro masih cedera tuh. Jadi kemungkinan bukan para Espargaro. Berarti yang dia maksud adalah Marquez Brothers. Jadi dia bilang ada itu rider bersaudara itu sibuk bertengkar di rapat Komisi Keselamatan karena mereka punya pandangan mereka sendiri dan mereka mempertahankan pendapat mereka. Karena ini adalah soal keselamatan. Jadi dia bilang itu saking berisiknya dan saking ributnya, saking tegangnya, sisa satu langkah lagi dari mereka melaporkan itu ke ibu mereka. Saking ributnya dan saking berdebatnya. Jadi menurut dia ada dua perdebatan di Komisi Keselamatan yang amat sangat ribut dan tegang. Yang pertama adalah di boot perkara Indian GP, karena itu kan homologasinya pakai AI, nggak ada rider yang nongol di situ, bahkan tes ridernya juga nggak nongol. Dan yang kedua adalah di Argentina GP. Gua nggak tahu ini Argentina GP kapan, kemarin kah atau tahun lalu di 2023. Terakhir kali Argentina GP menggelar, karena tahun lalu kan nggak digelar. Jadi kalau soal Argentina GP tahun lalu, menurut gua itu adalah perkara soal Marc Marquez bakal dipenalti atau enggak. Karena waktu itu kan dia cedera jari, kalau nggak salah dia absen di Argentina GP gara-gara dia nabrak papalis, dan waktu itu dia lolos dari penalti karena dia punya jari cedera. Dan yang jadi keributan kemarin itu adalah RD Stewards, Freddie Spencer, si Dispenser itu salah menuliskan kata-kata dan ujung-ujungnya dia kalah dan Marc Marquez lenggang kangkung tanpa penalti. Jadi katanya itu Komisi Keselamatan berisik dan ribut di Argentina GP itu gara-gara itu menurut gua. Karena dia bilang itu adalah rapat Komisi Keselamatan yang paling berisik dan paling berdebat selain di Indian GP 2023. So ngomongin soal MSMA, pabrikan Ducati, Aprilia dan KTM gosipnya akan melakukan tes private di Misano tanggal 28 April nanti. Let's see KTM bawa apa. Karena kan setelah Spanish GP, Jerez itu akan ada tes Jerez, dan Acosta kan udah bilang saya harap di tes Jerez nanti ada sesuatu yang penting yang dibawa. Dan melihat bahwa KTM akan melakukan tes private di Misano bersamaan dengan Aprilia dan Ducati, ya semoga ada part baru yang akan diuji oleh Pol Espargaro dan Dani Pedrosa. Let's see. Nah, kabar lainnya adalah Fresh GP Lemang itu memperpanjang kontraknya dengan Dorna untuk menggelar MotoGP hingga tahun 2031. Jadi, beberapa tahun ini Fresh GP itu pecah rekor mulu kan penonton selama beberapa tahun berturut-turut untuk seri Eropa. Ya, kemarin sempat tuh digadang-gadang perkara soal Barcelona apa Jerez ya. Nggak taunya dimanipulasi dia punya jumlah penonton. Ya, pada akhirnya tetap Lemang lagi yang pegang rekornya. Tapi gua nggak tahu apakah tahun ini masih Lemang yang akan pegang, karena Buriram sudah tembus 200.000 penonton, kemudian Argentina juga tembus 208.000 penonton. Kita lihat nanti apakah Lemang bisa mematahkan rekor itu atau enggak. Jadi itu aja podcast kita kali ini. See you next time guys. Bye bye.